warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Hairani dengan NIM 210900003, Program Studi Manajemen Bisnis Syariah 4A. Adapun tujuan saya di sini untuk menyampaikan sedikit materi tentang audit strategi pada manajemen strategi untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen strategi dengan dosen pengampu Bapak Febri Sugiharto MM. Audit strategi pada manajemen strategi. Di dalam audit strategi terdapat yang namanya korporasi. Korporasi adalah kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum atau bukan badan hukum. Di dalam arus strategi terdapat 4 level strategi, di mana yang pertama yaitu pemimpin korporasi, yang merupakan strategi korporasi level 1, yang ditentukan oleh pemimpin perusahaan atau CEO perusahaan. Dan yang kedua yaitu strategi bisnis unit. Strategi ini ditentukan oleh manajer tingkat menengah. Dan yang ketiga yaitu strategi fungsional. Pada strategi fungsional ini ditentukan oleh manajer tingkat bawah. Contohnya seperti manajer pemasaran dan manajer sumber daya manusia. Dan yang keempat, yaitu yang terakhir, strategi level 4. Pendekatan yang digunakan oleh perusahaan, yaitu terdapat 2 pendekatan. Yang pertama yaitu TDA, atau Top Down Approach, yang merupakan pendekatan dari atas ke bawah. Dan yang kedua, yaitu pendekatan Bottom Up, yaitu pendekatan dari bawah ke atas. Rumusan strategi korporasi bisnis. Yang pertama yaitu peran, adalah menunjukkan maksud berdirinya sebuah organisasi perusahaan, baik perusahaan induk maupun anak. Contohnya dalam pembagian laba perusahaan, di mana perusahaan memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama profit oriented atau mencari laba, dan yang kedua non-social oriented, yaitu tidak mencari laba. Yang kedua yaitu lingkup bisnis, yang merupakan ruang lingkup bisnis atau bidang kegiatan yang boleh atau harus dimasuki oleh organisasi induk bidang. Yang ketiga yaitu bauran bisnis, menjelaskan portofolio unit-unit bisnis yang ingin dicapai pada akhir periode perusahaan. Dan yang keempat yaitu organisasi perusahaan, yang merupakan rancangan dasar mekanisme keuangan struktur organisasi keuangan yang menunjukkan pola mengkoordinasikan unit-unit yang dimiliki oleh organisasi. Rumusan strategi bisnis unit ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana memposisikan bisnis terhadap pesaing. Maksudnya yaitu dalam sebuah organisasi apakah kita sebagai leader atau pemimpin atau sebagai follower atau pengikut dari pasar yang ada. Yang kedua yaitu menentukan target atau kriteria pencapaian yang harus dikejar organisasi perusahaan pada akhir periode perencanaan. Dan yang ketiga, bagaimana bersaing untuk mendapatkan konsumen, sumber daya keuntungan, maupun suatu posisi yang diinginkan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Dan yang keempat, bagaimana fungsi-fungsi organisasi perusahaan mengkoordinasikan dan mendukung setiap target yang telah ditentukan. Rumusan strategi fungsional, yaitu fokus untuk memaksimalkan produktivitas sumber daya yang dimiliki melalui penetapan tujuan dan rencana-rencana tindakan fungsional yang dapat mengarahkan kegiatan dan perilaku orang-orang yang ada di lingkungan perusahaan, sehingga dapat mendukung pencapaian strategi yang lebih besar. Model strategi. Yang pertama yaitu menentukan visi atau tujuan jangka panjang dan misi yaitu atau tujuan jangka pendek. Dan yang kedua, menganalisis lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Yang ketiga, perumusan strategi. Yang keempat, identifikasi strategi, contohnya seperti menggunakan strategi integrasi, intensif, disersitas, defensif, bertahan. Dan yang kelima, analisis pilihan strategi. Dan yang keenam, penetapan strategi di dalam program atau kegiatan perusahaan. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.